Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Mary dan Kak Eca. Iya, di sekolah hari Minggu di rumah saja. Adik-adik, jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Kemudian jangan lupa siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah hari Minggu. Nanti bisa minta tolong pada orang tuanya untuk diantarkan ke gereja untuk persembahannya. Kemudian adik-adik, tema kita pada Minggu 25 Juli 2021 adalah taat kepada perintah Allah. Dan nas Alkitabnya Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jadi boleh disiapkan terlebih dahulu ya adik-adik. Oke. Tema Hari Anak IKE kita pada tahun ini adalah berjuanglah rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Serta tema Hari Anak Nasional tahun ini, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tagline-nya apa ya Kak Eca? Anak peduli di masa pandemi. Adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian dengan judul Dia Yang Terhebat. Musik kakak. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak Tuhan katakan amin. Adik-adik, seperti tema yang disebutkan di awal tadi adalah taat kepada Tuhan, yaitu salah satunya kita jangan dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus itu sangat berkuasa dan bisa mengalahkan iblis loh. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, dan nanti akan disambung dengan lagu Kasih Yesus. Musik kakak.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun di sepanjang hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Keluaran pasal 20 ayat 7 dengan perikop ke-10 firman. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pada suatu pagi di rumah keluarga Kiki, Kiki sedang duduk bersantai di ruang tamu dan Sasa datang menghampiri Kak Kiki. Kak Kiki. Iya, Sasa. Kenapa? Kak Kiki lagi apa? Kak Kiki lagi duduk-duduk aja bisa. Kak Kiki, Sasa boleh nanya nggak? Iya, boleh. Sasa mau nanya apa? Menurut Kak Kiki, nama itu penting atau enggak? Menurut Kak Kiki, iya, nama itu penting untuk menunjukkan identitas kita. Ketika Kiki dan Sasa sedang berbincang-bincang, mamanya datang menghampiri mereka berdua. Kiki, Sasa, kalian berdua lagi ngomongin apa sih? Ini Ma, tadi Sasa nanya, nama itu penting atau enggak? Oh iya, Ma. Kalau menurut Mama, gimana? Nama itu penting atau enggak? Penting dong, Sasa. Nama itu menunjukkan identitas kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyebut nama orang dengan sembarangan. Ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan sedih dan marah. Kenapa Tuhan bisa sedih dan marah, Kiki dan Sasa? Tahu nggak alasannya? Enggak tahu, Ma. Alasannya adalah karena Allah itu kudus. Oleh karena itulah kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita berjanji atau bersumpah dengan menyertakan nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi dan menyebut nama Tuhan dalam ucapan mengutuk dan memaki nama Tuhan akan murka. Karena itu, Kiki dan Sasa, berhati-hatilah di dalam menggunakan mulut kita ya. Khususnya sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk menjaga perkataan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang terbukti melalui perkataan dan juga perbuatan kita yang baik. Oh, seperti itu ya, Ma. Iya, Sasa, Kiki. Kalian berdua harus berhati-hati ya dalam berkata-kata supaya tidak menyakiti hati Tuhan dan sesama. Iya, Ma. Kami berdua akan lebih berhati-hati lagi di dalam berbicara. Terima kasih, Ma, atas penjelasan Mama. Sama-sama Kiki dan Sasa. Pesan firman Tuhan selalu ingin membuat kalian terkejut. Pesan firman Tuhan ingin selalu membuat kalian kagum kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, pesan firman Tuhan akan kita dengarkan kembali dengan penuh kekaguman dan rasa hormat kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui nyanyian, melalui doa, melalui gerakan sukacita kami bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu, kami terus bersukacita dan terus bersemangat. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang akan kami dengarkan setelah ini membuat kami semakin menghormati Tuhan. Mari Tuhan berkata-kata melalui hamba. Hamba pun siap untuk memperdengarkan pesan firman Tuhan. Dan tolong kami semua yang mendengarkannya
supaya kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini tema kita sama seperti pada tema 2 minggu yang lalu. Temanya adalah, ibu ingatkan lagi ya, taat kepada perintah Allah. Jikalau kemarin kalian sudah membuat aktivitas perintah Allah ada 10. Nah, jangan lupa aktivitas yang kalian buat tentang perintah Allah yang ada 10 tadi bukan hanya dibuat, bukan hanya ditempel di depan pintu atau di dinding dengan begitu indahnya, tetapi kalian juga dibawa melalui aktivitas itu untuk mengingat pada 10 perintah Allah. Nah, jikalau tadi teman kalian sudah membaca Alkitab, pembacaannya hanya 1 ayat anak-anak, dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7, hanya 1 ayat. Kita sebut yuk, sama-sama yuk bersama dengan Ibu Pendeta. Siap? Keluaran pasal 20 ayat 7 yang isinya adalah 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau kita ingat-ingat lagi pembacaan Alkitab di ayatnya yang ke-7 yang hari ini baru saja kita baca sama-sama adalah perintah Allah yang keberapa? Ibu Pendeta membawa kalian lagi untuk mengingat perintah yang keberapa ya, yang hari ini yang baru saja kita sama-sama ucapkan. Perintah Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah Allah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Perintah Allah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, ketemu kan kata-kata hari ini, ayat hari ini, pembacaan Alkitab hari ini, perintah yang keberapa? Betul, perintah Allah yang ketiga. Anak-anak yang terkasih, perintah Allah yang ketiga ini dan juga perintah Allah yang lain itu berlaku bukan hanya pada zaman Musa, bukan hanya berlaku pada zaman dulu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetapi perintah-perintah Allah ini berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jikalau tadi dalam pengantar cerita, teman kalian katakan, mengapa kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan Allah? Dijawab teman kalian dalam pengantar cerita tadi bahwa identitas Allah adalah Allah itu kudus. Kudus itu artinya adalah tidak kotor, tidak tercemar, atau suci. Kita tidak boleh mengotori nama Allah karena perbuatan-perbuatan, karena ucapan-ucapan kita yang kotor atau tidak baik. Anak-anak, pesan firman Tuhan yang pertama, mengapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Itu karena Tuhan Allah punya sifat yang kudus. Dia tidak mau membuat namanya yang juga adalah kepribadiannya itu kotor. Dia tidak mau membuat nama dan sifatnya Allah ini tadi dengan segala sesuatu yang buruk atau yang tidak baik. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk memikirkan, mengucapkan, dan melakukan segala sesuatu yang baik, yang membuat Tuhan senang, yang memang benar adanya dalam kejujuran. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, yang artinya tidak boleh mengumpat, menyebut nama Tuhan Allah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang tidak baik.
artinya kita sudah mengotori nama Allah. Anak-anak, tadi Ibu Pendeta katakan tidak boleh mengumpat menyebut nama Tuhan Allah dengan kepentingan pribadi kita yang tidak baik. Mengumpat artinya adalah mengucapkan perkataan yang buruk, mengucapkan perkataan yang tidak baik tentang Allah. Padahal kita tahu Tuhan Allah yang kita juga sering sebut Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha baik. Dia merencanakan segala sesuatu untuk dunia ini, untuk alam semesta ini, untuk kehidupan kita semua, untuk kehidupan anak-anak terkasih, segala hal yang baik. Jadi tidak mungkin dia merencanakan segala sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu yang ada pada Allah adalah segala hal yang baik, segala hal yang indah, segala sesuatu yang tidak kotor. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang kedua, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Salah satu contohnya lagi anak-anak, kalau kita menyebut nama Tuhan Allah harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh hatinya sambil marah-marah. Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Engkau baik, katakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Allah. Itu artinya kita mengasihi Allah. Itu artinya kita sudah menyebut nama Tuhan Allah dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kekaguman. Jadi pesan firman Tuhan kita yang kedua dan yang terakhir hari ini adalah mari kita berusaha berjuang pada saat kita menyebut nama Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Tidak boleh ya sambil marah-marah, apalagi mengumpat, mengucapkan perkataan yang tidak baik tentang Allah, juga tentang sesama. Demikian pesan firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Ajarkan kami dan mampukan kami ya Tuhan, supaya kami taat kepada perintah-Mu yang hari ini kami dengarkan bersama. Supaya kami berhati-hati menggunakan mulut kami pada saat kami mengucapkan kata-kata yang baik, pada saat kami memikirkan segala hal yang baik, pada saat kami melakukan segala sesuatu yang baik. Itu artinya adalah kami sedang menyebut nama Tuhan dengan penuh rasa hormat. Tetapi sebaliknya, kalau kami menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan karena ketidaksungguhan hati kami sudah membuat Tuhan tidak senang. Dan Tuhan memandang bersalah kepada kami. Oh Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami untuk melakukan dari sekarang sampai selama-lamanya di seterusnya kehidupan kami, sehingga kami taat selalu kepada perintah-perintah-Mu dalam hidup kami selama-lamanya. Kami mau berdoa di mana pandemi COVID-19 masih melanda. Meskipun saat ini mungkin ada di antara kami, ada yang sudah turun ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka, atau ada juga teman-teman kami yang masih belajar di rumah saja. Ya Tuhan, pada saat pandemi COVID-19 masih melanda, kami ingin selalu berdoa kepada pemerintah dunia dan negara Indonesia, supaya mereka bukan hanya menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik, tetapi mereka bekerja sama, berjuang dengan warga masyarakat, berjuang dengan tenaga medis untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan, menerima vaksin di usia-usia yang sudah ditentukan. Diberkatilah vaksin yang sudah masuk, orang tua kami yang sudah menerimanya, atau kakak-kakak kami yang juga sudah menerimanya di usia mereka yang sudah cukup. Berkati vaksin sehingga boleh memberikan kebaikan tubuh dan keadaan tubuh tetap sehat. Begitu juga kami akan selalu sehat karena ada Tuhan yang selalu melindungi. Ada sukacita dan semangat yang Tuhan berikan. Itulah perlindungan Tuhan bagi kami. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Kami juga mau berdoa untuk
tenaga kesehatan yang juga masih berjuang memberikan kebaikan tubuh bagi pasien yang terinfeksi maupun bagi pasien yang karena kelemahan tubuh mereka. Diberkatilah, diberikan kesehatanlah kepada mereka semua. Pengabdian yang luar biasa, pelayanan dan pekerjaan mulia untuk kemanusiaan supaya kami hidup. Diberkatilah tenaga kesehatan yang masih berjuang di garis terdepan saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi orang tua yang terus mendukung sekolah minggu online dan terus mendukung kami anak-anak-Mu supaya kami hidup takut akan Tuhan selalu sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang tua, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki, dan biarkan orang tua kami yang setia mendukung kami juga Tuhan senantiasa jaga dan lindungi. Untuk seluruh kakak sekolah minggu bersama dengan kakak yang ada bekerja di tim multimedia yang setia melayani anak dalam sekolah minggu online, kami percaya apa yang mereka lakukan dalam pikiran mereka untuk bekerja keras memberikan ide, cerita-cerita yang menarik, dan siapapun kakak-kakak sekolah minggu kami yang melayani di bagian mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka semua dan kami pendeta-pendeta yang juga mendukung. Kami percaya apa yang kami lakukan mungkin kecil tetapi tidak sia-sia karena ada Tuhan yang terus memberkatinya. Kami juga mau berdoa juga ya Tuhan bagi siapapun yang memiliki kerinduan untuk mendukung sekolah minggu online. Siapapun mereka, mari Tuhan biarkan kerinduan untuk mendukung sekolah minggu online dapat mereka boleh salurkan melalui doa, dukungan doa mereka, melalui dukungan supaya anak-anak mereka setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan dengan banyak cara mereka untuk membantu serta mendukung sekolah minggu online ini. Diberkatilah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan, yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluaran pasal 20 ayat 7 dengan perikop ke-10 firman, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Adik-adik, seperti yang telah diceritakan oleh pendeta tadi dan juga dalam ayat hafalan yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, kita jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan ya adik-adik, karena Tuhan itulah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Jadi jangan sekali-kali adik-adik menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Yesus itulah satu-satunya. Musik kakak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji
kita, masukkan uang persembahan dalam amplop. Di amplop itu ditulis nama dan lingkungan adik-adik dan juga ditulis persembahan sekolah minggu. Kemudian bisa diserahkan ke gereja melalui orang tua ataupun guru-guru sekolah minggunya, atau dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami saat ini ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi gereja dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. penutup di ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa, kita kembali berdoa. Kami melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, mengarahkan hati, akal, dan pikiran kami kepada kekaguman dan rasa hormat kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami, dan Engkau yang ingin selalu memberikan kami berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat. Terima kasih ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur, rasa hormat dan kagum ini kepadamu, dan biarkan Tuhan semakin dimuliakan. Kami akan bertemu lagi minggu depan. Biarkan sukacita dan semangat selalu ada di hati anak-anak, di hati kakak-kakak sekolah minggu, di hati orang tua, di hati kami para pelayan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, sudah menjadi keharusan kita untuk membuat hati Tuhan senang melalui perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, bulan Juli 2021 kita masih merayakan Hari Anak
GKE dan Hari Anak Nasional dengan tema Berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Tema Hari Anak Nasional adalah Anak terlindungi, Indonesia maju. Dan jangan lupa tagline kita adalah anak peduli di masa pandemi. Dengan tetap menjaga 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat Hari Anak GKE dan Hari Anak Nasional. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, halo apa kabarnya hari ini? Kakak yakin hari ini masih pada semangat ya. Tadi kita sudah bersama-sama bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang waktunya kita membuat sebuah aktivitas. Seperti biasa, setiap selesai ibadah selalu ada aktivitas untuk kita semuanya. Nah, adik-adik masih ingat nggak kalau minggu lalu kita itu belajar soal apa? Iya benar, kita belajar soal 10 perintah Allah. Nah, kemarin aktivitasnya kita juga buat sebuah karya di mana di sana ada 10 perintah Allah. Nah, hari ini kita masih belajar tentang perintah Allah, tapi kita mau fokus kepada perintah Allah yang ketiga seperti yang Ibu Pendeta tadi katakan. Apa sih perintah yang ketiga? Seperti ayat hafalan yang tadi ya adik-adik ya, masih ingat? Yaitu tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, untuk aktivitas hari ini kita akan bersama-sama membuat sebuah loh batu. Ya, tahu ya loh batu yang dibawa oleh Musa untuk menyampaikan 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, di sini nanti kita akan buat seperti ini ya. Loh batu di mana di dalamnya ada salah satu perintah Allah seperti yang sudah diberikan kepada Musa, yaitu untuk tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita pertama harus menyiapkan satu kertas buffalo. Warnanya terserah ya adik-adik ya, kalau bisa warnanya yang coklat seperti ini, satu kertas buffalo. Kemudian juga kertas HVS untuk nantinya digunakan sebagai tempat untuk nanti adik-adik menulis ayat hafalannya ya. Nah, setelah itu kita juga perlu lem seperti ini, double tip, gunting, spidol dan pensil, dan juga pita-pita atau hiasan-hiasan lain yang mungkin adik-adik nanti ingin tambahkan ya di karyanya. Nah, sekarang untuk pertama-tama kita lipat dulu kertas buffalo-nya. Kita lipat menjadi 2 seperti ini. Seperti ini ya adik-adik ya. Kita lipat 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih kecil ya. Nah, kemudian adik-adik bisa gunakan pensil atau pulpen, tapi sebaiknya adik-adik gunakan pensil agar bisa dihapus dengan mudah ya kalau misalnya nanti gambarnya salah. Lalu kita buat gambar. Pertama, kita buat garis lurus di sisi sini supaya tidak terputus nantinya ya batunya. Kemudian kita buat garis melengkung menyerupai loh batu. Lalu di bawahnya juga disambungkan. Jadi seperti ini. Ya. Seperti ini kita buat 2 garis lurus di sini, kemudian buat garis melengkung tinggi agar nanti membentuk seperti loh batu. Setelah itu kertasnya masih dilipat seperti ini ya. Yang digambar adalah bagian depannya. Nah, lalu adik-adik bisa minta bantuan sama mama papanya atau sama kakaknya untuk bantu guntingkan ya adik-adik, hati-hati kalau menggunakan gunting. Lalu kita gunting mengikuti pola yang sudah kita gambar. Kita gunting mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi. Guntingnya hati-hati ya, jangan sampai melukai tangan adik-adik semua. Nah, kemudian
Ingat ya, bagian ini jangan sampai terputus adik-adik. Nah, kita gunting lagi sisi bawahnya. Nah, sampai akhirnya terlihat seperti berbentuk seperti ini ya, terlihat seperti loh batu. Nah, kalau kita buka, jadinya begini. Nah, dia akan jadi 2 loh batu. Nah, kemudian setelah kita gunting kertas utamanya tadi, kertas buffalonya sebagai loh batunya, lalu kita ambil kertas putihnya. Kertas putihnya adik-adik bisa lipat jadi bagian kecil seperti ini. Nah, lalu adik-adik bisa bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Nah, ini nanti akan kita tempelkan pada bagian dalam loh batunya seperti ini. Nah, untuk pola garis putih, kertas putihnya itu adik-adik bisa bikin sesuai dengan pola yang adik-adik ingin. Misalnya kalau Citra bikinnya sebelumnya seperti ini ya, mengikuti pola loh batunya, lalu seperti persegian ini ya, meskipun bukan segi 4 sempurna. Nah, seperti ini. Nah, kita juga gunting untuk yang ini, sesuaikan bagian yang nanti bagian sininya itu buat lebih besar. Kita buat misalnya Kak Citra mau buat bentuknya seperti persegi, tapi tidak mempunyai sisi. Nah, mengikuti loh batunya. Citra gunting, lalu kasih lem, bisa pakai yang stick maupun yang seperti ini, yang seperti punya Kak Citra ya. Kita kasih lem di sisinya, hati-hati supaya jangan tangannya nanti kotor karena lem. Setelah kita kasih lem seperti ini, kita pasang pada bagian dalamnya. Ya di sebelah kanan ya adik-adik ya. Kita pasang pada bagian dalam loh batunya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Ini nanti adalah tempat untuk adik-adik menuliskan ayat yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, setelah itu kita juga isi sisi sebelahnya. Nanti bisa dipakai untuk menulis nama adik-adik semua. Kita bisa buat sesuai dengan pola yang adik-adik inginkan. Kalau Kak Citra mau polanya sama seperti yang sebelumnya ya, agak seperti lingkaran tapi bukan lingkaran. Nah, kita potong yang rapi sampai jadi seperti ini. Lalu kita kasih lem kembali. Kita pasang lem. Di tengahnya tidak usah dikasih lem ya, ada di sisi-sisinya saja agar nanti bisa ditempel dengan mudah seperti ini. Lalu kita tempelkan. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk sisi yang kanan nanti adik-adik bisa cari tempat untuk menulis ayat hafalan yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi adik-adik? Yaitu tentang perintah Allah yang ketiga, yaitu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, untuk sisi yang sebelah sini adik-adik bisa kasih nama. Nah, lalu adik-adik kalau sudah selesai bikin pola seperti ini, kita bisa tambahkan, kalau Kak Citra pakai pita yang sudah jadi ya. Nah, kita bisa tambahkan pita yang sudah jadi untuk jadi hiasan di depannya ini. Kita pasangkan dengan, kalau Kak Citra pakai double tip ya, supaya lebih mudah untuk dipasang dan lebih cepat juga. Kalau ada di rumah tidak bisa memasangkan double tipnya sendiri, bisa, boleh minta tolong sama mama papanya atau sama kakaknya. Minta mama papa dibantu ya, biar bisa bikinnya. Lalu kita tempelkan di bagian depannya seperti ini. Lalu sudah ya pitanya. Kalau adik-adik mau pasang hiasan yang lain boleh. Kalau misalnya mau ditaruh manik-manik boleh juga. Nah, lalu di bagian dalamnya Kak Citra masih kosong ya. Nah, untuk di dalam kita juga bisa, kalau Kak Citra pakai pita yang seperti ini untuk hiasannya ya. Adik-adik bisa pakai pita warna apapun yang adik-adik mau, terserah. Lalu pitanya ini kita potong jadi lebih pendek. Nah, kalau Kak Citra pakai seperti ini,
kita buat pita kecil lagi untuk di dalamnya agar terlihat seperti ini. Untuk jadi hiasan di bawah ayat hafalannya adik-adik. Nah, kita buat dengan menggunakan double tip ya, supaya lebih cepat. Kita pasang di tengahnya dulu, di bagian tengahnya. Kita beri double tip. Nah, lalu adik-adik lipat seperti ini. Nah, lalu di sisi luarnya juga diberi perekat seperti ini. Lalu lipat sisi sebelahnya agar terlihat nah seperti pita kecil seperti ini adik-adik ya. Lalu kalau misalnya ada ujungnya yang kepanjangan, boleh dipotong menggunakan gunting. Potong guntingnya tetap hati-hati ya. Ada yang lebih kecil, bisa sekali lagi minta tolong sama mama papahnya atau sama siapapun yang bisa. Adik-adik minta tolong ya, jangan gunting sendiri, nanti tangannya luka. Kalau luka kan nanti sakit ya. Nah, setelah pitanya jadi, kita pasang perekat lagi supaya nanti bisa ditempel pada buah batunya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kecil ya, karena kita mau pasang di bagian dalamnya. Nah, kalau Kak Citra pasangnya di sini, di bagian ayat hafalannya. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Nah, sudah ya. Kemudian untuk bagian namanya, adik-adik bisa kasih nama. Misalnya kalau Kak Citra kasih namanya, nah ini adik-adik juga bisa tambahkan foto ya, foto adik-adik boleh. Nah, kalau di sini Kak Citra tambahkan foto guru sekolah hari Minggu, sekolah minggu Aula Epata, atau adik-adik mau tambahkan foto adik-adik di atasnya boleh. Lalu kasih nama, jangan lupa kasih namanya ya. Dan dikasih hiasan-hiasan gambar-gambar seperti ini boleh adik-adik. Kalau mau ditambah hiasan yang lain juga boleh. Nah, untuk di sini adik-adik nanti tuliskan ayat hafalan yang sudah kita hafal bersama-sama tadi. Apa adik-adik? Dari kita Keluaran 20 ayat ke-7, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kita tuliskan ayat hafalan tadi yang juga jadi bahan untuk cerita tadi adik-adik yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, yaitu tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kalau sudah jadi, sudah dikasih nama, sudah dikasih foto, dituliskan ayat hafalannya, sudah selesai, adik-adik bisa tambahkan di sisi-sisinya. Kalau Kak Citra itu Kak Citra garis ya sisinya supaya jangan kosong, menggunakan spidol seperti ini. Kalau misalnya mau pakai pewarna yang lain boleh. Nah, kalau Kak Citra pakai spidol besar seperti ini adik-adik. Nah, spidol ini kita beri garis pada sisi-sisi luarnya ini adik-adik. Nah, di sininya supaya agar tidak kosong, di sininya juga agar sedikit ada gradasi warnanya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Kemudian di sisi sebelah sininya boleh, kalau mau pakai warna yang lain boleh. Karena Kak Citra hari ini cuma bawa dua warna hitam dan warna merah. Kalau di sini Kak Citra sudah kasih warna merah, sebelahnya Kak Citra mau pakai warna yang hitam lagi. Kita garis mengikuti pola yang sudah dibuat. Garisnya hati-hati ya agar tidak berantakan. Kita kasih garis agar lebih bagus hasilnya. Nah, seperti ini sudah terlihat ya adik-adik ya, di luarnya ada garis tepinya. Nah, setelah selesai memberi garis tepi, adik-adik bisa tuliskan namanya, tambahkan foto atau hiasan yang lain-lainnya. Dan kalau ada mau menambahkan garis tepinya juga di bagian luar sini juga boleh kan, karena ada tadi masih ada
sisa pensil-pensilnya yang belum terhapus, adik-adik bisa samakan dengan pensil, dengan spidolnya adik-adik ya. Nah, kita kasih di tepi. Kalau batunya kita beri garis tepi seperti ini. Garisnya hati-hati agar tidak berantakan. Mengikuti pola yang sudah dibuat oleh adik-adik. Sudah. Nah, jadi seperti ini ya. Adik-adik bisa gambar garis tepi pada bagian luarnya. Nah, setelah selesai seperti ini, nama dan fotonya sudah ditempelkan dan ayat hafalannya juga sudah dituliskan. Itu bukan cuma ditulis dan dihafal ya, tapi harus diingat agar adik-adik selalu ingat, oh tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kalau sudah selesai, itu akan jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat kalau kita tutup. Nah, ini bagian depannya. Kalau kita buka, akan ada nama dan foto dan ayat hafalan kita hari ini. Nah, seperti itu ya adik-adik ya untuk aktivitas hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan nanti hasilnya jangan lupa difoto ya, selfie dengan hasil karya hari ini, dengan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu di lingkungannya masing-masing. Oke, kalau begitu kita sudah selesai melakukan aktivitas ini, membuat aktivitas ini. Jangan lupa barang-barangnya dirapikan kembali. Kalau sudah selesai, sampah-sampahnya dibuang, semuanya sudah selesai dan sudah rapi, maka aktivitas kita sudah selesai. Nah, adik-adik, karena aktivitas kita sudah selesai, Citra mau pamit dulu. Nah, Citra mau mengucapkan selamat hari Minggu dan juga kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua dimanapun kita boleh berada. Sampai jumpa lagi.